Ada lọc kayak kalau tahu ada anak jual. Ah, kita aku mau uang. Oh ya, aku tahu aku ngetanya tahu kan. Aku udah tahu. Jual tidak tahu. Enggak tahu gue. Puyang. Tahu aku. Puyang mana? Wah, puyang. Udah kan tidak. Wah, amun kurung puyang. Mana puyang tambak? Mat, sekarang lalu. Jun. Dalam Puyang. kayak- Puyang apa itu loh? banyak ya puyangnya. Yang bukit itu puyang apa itu? Sampu marambo. Puyang batu itu. Kare. Tahu. Yang tambak. Amen pucuk bukit tuh yuk. Sampu marambo. Puyang itu namanya. Puyang namanya Puyang imam ya. Kapten Imam. Enggak Sarawang. Amen yang Uang Duma dia. tak banyak besoknya buat. Duma Burung akal gimana? dia. Duma akal nak bertanya tentang dia ya. Mana akal hidup lagi. Adam ya. Anak kucing itu. Puyang itu. Abad keberapa ya? Nak orang aku. Abad 18-an ya kalau ya. Walau kami tahu. Puyang kami itu lagi. Sama-sama ikan ini. 18 ya. Yang dulu ya. Dan yang dulu gitu kan. Yang Oh, pacak nggak ngomong itu begau pun namanya. Adilnya. Masa semua tuh? Masuk ya jangan itu ini. Puyang silam gitu ya. Puyang patah situ bang. Ada banyak yang puyang udah salah nggak? Sakeliling dusun ini puyang kali. Ada lain tak puyang kali. Bukan aja kan salam itu Gelap kelam. Yang paling Kalau memang ya imam. Ini bingung itu bar salang bang. Oh ini. Dubar kalau nyate dong. Ini Mam. Puyang Imam. Tapi bini ya itu. Ini. Duduk ya. Bukit tuh sapi itu zaman para wali songo. Sama baik. Cara telabur itu gak punya bukti nak masih keturunannya kan. Yang paling tua yang mana lah? Enggak lah nah dusun. Oh, yang paling tua. Ngan puyang ika, tuela puyang ika ya. Enggak, masih ada itu masih bawah. Masih ada royot. Masih cerek dulur tabu yang tuh. Yang kan taruh lah Satu ini ha ajudan puyang dulu. yang di kayu ya. Cerek dua. Dulur-dulurnya ndak suwe sih ya. Dulurnya ndak suwe. Iya. Ada Ada. Yang itu opi ya. Dia opi ya. lah keturunan dia. Yang pecah mulai. Sama gajah. Ngenak mana maju? Nampak oi. Saya tapi mulai. Nggak ngeliat pas itu. Sejarah itu singkat ecak mana lah puyang ika. Nah kurang tahu bau. Kurang tahu ya. Tanya di keturunan dia. Heeh. Ikan lah turun dulu. Itu jauh mat. Jauh banget. Ami dekat. Ada yang cerita tahu nggak dia Oyong? Tahu. Nah, tanya dia Oyong masalah saya tahu. On di oyong tahu gale oyong. Tahu deh. Karena dia dem namanya. Cere namanya neliti ya ben namanya dia yo. Masalah puyang daerah Rubu. Oh. Di bagian itu tim dari mana kendang itu namanya Kemendikbud ya. Oyong itulah. Oh. Mana mau oyong? Situ Mas. Situ. Tahu puyang. Oh.
Wow, cuma ngajak oyong tadi. Tahu kali dia. Tahu gak puyang-puyang. Kalau sebagian tahu aja cerita ya. Temen nak cerita itu, nak bertanya. Heeh. Mulai puyang patah deh, mulai puyang Ada galek dia cerita Puyang patah tuh puyang kan gitu. Kuil puyang tak. Ini kak dulu ya, taruh lah pembuat dusun ya. Itu lah. Umur itu salah. Kelas kuburan ya. Kenapa tak ringki duit lagi bang? Duit dia buat dusun. Ika yang meringkes siapa ya? Keluarga. Keluarga itu. Keluarga eta. Enggak itu satu. Sama puyang Pak Awang ada di situ noh. Samping Solang. Heeh. Oh, yang sholat itu. Tahu ada dia batu besok. Oh, Bukan Puyang apa puyang itu? tubuh itu bang. Tang. pendatang tuh. Puyang Pak Awang. Mau ke jauh ya. Ika uang tubuh nih ya. Untuk punya ya kak. Yang ronde salang taruh. Uang Uang asli. ini jadi ronde salang taruh. Heeh. Cuman ndak tahu dari mana asal usulnya. Tidak tahu. Yang kayak demnya petani, oyong lah dia dem petani. Petaninya masalah di uang tuwe-tuwe yang tahu cerita kan. Heeh. Laut tanya di Mbak Ejik no. Biasanya puyang-puyang tuh kan dari uang jauh galek, bukan uang tubuh nih ya. Gila sadar. Cuman kena lalame mukim sikaan. Anak itu cungan nanti ya. Alhamdulillah dengan rombongan jauh-jauh istilahnya itu dari Sekayu dalam rangka datang ke dusun gitu Kak, ke daerah Rantau Sialangka untuk silaturahim dan mencari tahu sejarah tapak tilas perjuangan dari para pendahulu kita, ulama kita yang menyebar ke Islam di daerah itu. Nah, kami tadi berjalan sempat bertanya dengan warga sekitar Sika kan, ditunjuknya ada beberapa makam ulama, salah satu ulama atau puyang menbahas dulu kan, ulama tuh puyang tuh lah sebut bang. Puyang ika tidak tahu ika keturunan dari seorang masyayikh ataupun dari keturunan habaib yang namanya ulama diutus ke daerah kita, wong daerah kita ika nyebutnya puyang. Puyang. Karena di Sika ada banyak makam puyang, kami ngobrol dan nyari tahu dengan masyarakat. Salah satu yang tertua ini itulah Puyang Imamiyah. Jadi kami tadi ziarah, alhamdulillah, dem ngobrol dan dem berdoa di situ, ngobrol juga dengan beberapa warga yang ada di Sika. Nah ternyata setelah kami ngobrol dengan warga di Sika, dijelaskan masih ada sanak famili atau keturunannya yang ada di Sika. Nah itulah kami pengen ketemu, nak nyari tahu, pengen tahu siapa sih seorang Puyang Imamiyah Kak? Nah, yang aku tahu ya aku kak sejarahku, aku masih kecil, jadi bapakku telah meninggal, jadi tinggal rumah baik, jadi dia galak bercerita kan tuh, asal-asal gitu kak adalah yang imam kata dia. Nah cuman yang harus tahu aku, nah salahnya tidak tahu aku. Nah, jadi puyang imam itu adalah aman cerita umatku tuh, aku tahu di umat telah cerita dia puyang imam itu adalah namanya imam, sebab ketikanya imam itu nah zaman dulu itu. Jadi puyang itu, nah aku dak pacak nak ceritakannya yang adik-adiknya yang itu dak tahu, aku nah itu tahu mulai dari bapak aku tuh. Yang imam tuh anaknya tidak salah, tahu salah umatku tuh cerita, salah pada aku saya itu batas aku tahu. Yang imam anaknya kederat aja katanya. Ya sudah kederat aja adik-adik kederat itu kadam. Jadi yang berasal dari kami kadam itu kederat. Nah, kederat itu anaknya lah Sahri. Sahri itu adik-adiknya yang aku tahu 4.
Nale sika icanya itu dari Puyang Imam balik lah. Dari Tung dusun nggak, dusun kecil dikit. Udah cerita. Jadi Puyang Imam itu anaknya kederat. Jadi cerita dia, makku tuh cerita. Ada orang musim paikat numpu ya. Jadi Numpu tuh. ujung kadang nggak tadi. Numpu tuh. Numpu. Itu dia dusun kantor sialang. Lagi lah aja nih. Nah dia nunjuk di kenataan dia. Nah itu aku tuh cerita makku. Kata terserah Puyang Imam tuh. Nah jadi yang betul ke Nio Gayo dusun enggak. Nah jadi uang nak numpu gak di itu nah di Bukit Tepan nih saya itu nah. Agen enggak ada itu masuk dusun enggak gini. Nah jadi ada uang besar tinggi jadi metu itu di kelapa di pucuk tuh nah. Itu cerita yang mantap. Jadi dan hasil dia masuk. Jadi dia nak mana kamu jadi cerita lah itu jadi kami tak nak jalan-jalan baik itu salah jangan nak jalan ulang lah mana asal kamu dan itu cari kenataan dia termasuk nak numpu itu kita nikah tuh nodong ya nodong cerita itu katakan numpu ang pai kan jadi tak termasuk dia tersalang oleh karena ada orang besar tinggi berjalan-jalan gawe dia jadi takut lahnya jadi tak masuk ke dalam jadi nunggu tak masuk ke dalam dulu cerita ya aman ini cerita ketika nunggu itu lah nodong Itu ini Pak. Baru karena dia kan seorang ulama sejarahnya kan yang jauh-jauh datang ke daerah itu dan ada pula masyarakat sih kak ngobrolnya nyampai ke bahwa Puyang Imam kak salah satu tokoh panutan lah penggerak pembentuk pelopor terbentuknya desa Ika kan Puyang Imam salah satu. Ceritanya semua aku udah baca yang pastinya itu ada lah cerita dari rantu ya kan. Tapi jalannya tuh ada tapi dia tuh umaka asalnya yang ini kak itu Puyang Imam gale cerita ya tanah ya. Nah jadi Cara muka dusun ya. Tadi kok ulang tadi anak kederat jadi kederat kak bukan anaknya sehari jadi sehari di urayan kami kak sehari itu nenekku. Itu jadi itu Balik numpu tadi itu istilahnya tuh nodong itu jadi kenataan dia tidak termasuk Ada uang nak nodong, tak pacak masuk dusun nikah. ada uang ini nak nodong jahat di oleh karena dia istilahnya itu ada tidak tahu lah dia ada keramatnya kan Heeh. ada keramat lah istilahnya itu jadi karomahnya tinggi kan nah itulah jadi ada orang berusaha nak datang ke dusun kak niatnya jahat pasti dengan izin Allah tidak masuk Tak pacak masuk. tidak tahu lah saya bang dulu kan dulu sama nih pokoknya tidak termasuk uang itu kan dia masuk ke sialam karena ada uang ada lah nyemleh kata kelak ujo kita nyemleh oleh karena masuk tinggi nyim kawan yang gayo tuh dia nyeligi ada tahu lah aku dicerita itu Jadi pengeli uang nodong tuh ada yang besok tinggi ya. yang itu Heeh. bukan Rika bukan itu hanya 3 badi 4 badi lainnya bukan lagi Puyang Imam kederat tapi maaf kalau salah aku yang cerita itu yang sedang Puyang Imam kederat sehari kami bawa aku nah itu salurannya ya aku yang memainkan kalau boleh tahu Puyang Imam kak pendatang kan awal nah itu Joko aku kurang tahu tahu ya. Tidak tahu aku tuh batas umatku tuh bercerita uang dari
Nggak tahu lah orang di Kiangan, apa kata Kiangan tuh nggak tahu. Bahasa Sunda. Tahu kan lu? Orang di Kiangan apa nggak tahu lah yang dia tuh melebih lah. Jadi, Kalau boleh tahu juga Wak, nak tahu kaitan ngapa sih desa ikat sebut Rantau Sialang? Nah, ada tak Wak tahu? Nah, Rantau Sialang tuh ngapa sebut Rantau Sialang? Karena Puyang Imam Kak salah satu pembentuk dusun nih Kak. Mungkin ada kaitan tahu lah. ceritanya. Sebut Rantau Sialang. Nah, Karena ada perantau apa kan? Perantau datang ke Sika. Baru rasa jalan. Dulu ke kelamnya teh. Gimana ya? nah ceritanya Oh, namanya kelamnya Sialang Kak. Sikat namanya cuman aku tuh lah kabar-kabar deh itu baik. Namanya tuh itu namanya dusun ini kan bukan dalam Sialang. Setia Jaya apa? Bukan apa namanya bukan. Dia cari Bandar Jaya. Bandar Jaya kan? Nah, Bandar Jaya. Dulu dusun Oh, Bandar Kepatian. Jaya orang mau. Yang itu Oh, kalau ceritanya tuh Kertajaya tuh Batalang. Itu cerita. Jadi talangnya di Bandar Jaya. Nah, jadi dulu Itu Bandar Jaya itu. Nyambung apa dah? tidak pernah Umar Rasak itu dulu cerita sebudak dia itu aku yang cerita yang dayu umat tuh baik itu aku udah tahu di usul-usul itu. Nah, hadis Sialang besoknya yang itu. Rantau Sialang di depan rumah itu nah sebudak dia itu. Sialang. Madu, Banten ada yang madu. Karena Rantau Sialang tuh ada Sialang. Tapi yang sebenarnya ini ada itu Bandar Jaya. Menurut cerita historis tadi, karena memang ada seorang perantau datang ke Sika dan sudah ada tujuan untuk menyebarkan Islam tadi. Dan ada kaitannya dengan Sialang tadi. Tak mungkin kan mau dibuat uang istilah zaman dulu jadi sebut Rantau Sialang. Bisa jadi. Nah terus Pak. Nah yang datang itu uang pelawang. Nah ceritanya itu jadi itu masalahnya. Uang pelawang itu dia ngesehri. Sehri itu nenek aku ya dulu. Nah, jadi yung uang mana jadi uang pelawang. Nah, jadi aku datang ke Sika, aku diam Sika lagi. Apa yuk? Terima oleh nenek. Lalu deh kuburannya deh matiin. Jadi cerita Puyang Pelawang itu, Dayu Pelawang itu mengunde batu mesan ya untuk dia mati Sika dia hidup mati nak di nenek kakak di sehari nenek itu. Jadi nak hidup mati pada dia lah nenek. Nah lah hasil bukan tuh mati di tangan nenek. Nah itu cerita dia Puyang Pelawang itu segala sejak kak degelek dia. Nyabung berjudi di nanggale-gale kan. Nah, uang pelawang itu bukan asal di uang itu siapa kan? Merantau deh, merantau nenek. Jadi sedangkan nenek anak, dia masih pelan. Nah hasil dia capek apa? Nyabung judi dia lagi. Nah itu lah kuburannya di belakang. Terus Pak, izin nanya Pak, kalau boleh tahu Puyang Imam Ika dulu datang ke dusun Ika, untuk dusun Ika, pacak ketemu dengan almarhumah nenek bininya itu, apa memang bininya itu penduduk asli Sika, apa memang datang oleh barengan dari dia? Nenek bini dia tadi? Tahu nenek dia. Bini. Bini Puyang Imam. Apa orang kita Sika, apa memang Apa uang datang kan? Nah kurang tahu sebab dia nenek itu hingga nyebutnya itu Puyang Imam itu namanya tuh nggak tahu aku ngasal bininya tuh. Nah tapi dia mati di tempat Bandar Jaya itu. Bandar Jaya Sika. Tahu Bandar Jaya dulu namanya. Nah nggak tahu pula aku datang di mana, bini itu bang mana. Nah namanya aku kurang tahu pula. Tahunnya Tahun berapa lah nek Munzang? Abad ke berapa lah? dari Sebelum merdeka. cubotannya Wak, tahun berapa ya lahir? Jadi pacak ngerucut ke pucuk. Tahun berapa Pak? Aku udah tahu di tahunnya yung hingga aku sehingga ngurut Belanda
Belanda yang penyedam ya. Hmm. Nah, Murad Usim itu cerita itu. Tahun 45 lah ada Aku tuh ya. berumur 3 tahun. Nah, itu bae dah tahu Belanda aku tahun Belanda apa. datang lagi. Mau. Aku Invasi berumur militer 3 lagi. tahun. Tahun Zaman Belanda tuh dia lah budak kecil. Oh, tahun 40-an. 1945-an lah. Mati 80 tahun lebih. 48 Ah, tahun 1948. Nah, yang aku tahu. Hah? 48. 48 ya? Benar lah, 3 tahun setelah merdeka Oh. kan ada sekutu lagi. Itu aku cerita nggak Naik. tahu bae. Nenek keturunan keberapa ya dari pucuk? Dari Puyang Imam tadi Puyang tuh. Imam tuh generasi keberapa nih? Ndak tadi sebut imam. Puyang Imam, bawahnya siapa nih? Oh, sampai Puyang Imam, anak Puyang Imam siapa tadi jenengan? Imam, Kederat, Nah, Kodrat dia tuh. sampai Anak Kederat. Sehari, Sehari. aku, nah itu mbak aku, 4. Lime. Lime, turun lime. Abad 17. 17. Abad 17-an. Cerita aku tuh udah pernah tahu dia itu masih lagi ada lagi, bukan di kelima dilir ke-6 apa ke-7. Sikat, nah cuma aku udah tahu yang cerita. Nah, Oh, ada lagi anak ya. Ada lagi ya. aku batas rumah itu. Kalau ciri khas dari Puyang Imam kawan sejarah dulu kan? Cari dia berinteraksi dengan masyarakat. Namanya kebiasaan yang terkenal beliau Puyang Imam dulu di dusun enggak? Cari dia dengan masyarakat apa? Biasanya contoh kalau Puyang di Sekayu itu kan Puyang Ngeriau Kaus, Puyang Kelana gelar. Karena dia hobi berjalan. Apa yang lah ciri khas? Apa guru ngaji apa? Nah, cerita dia memang dia adalah cari ceritanya yang matulung ngaten cari angin itu dapat oleh dia rumah dulu Cari angin. nah Hobi, angin hobi. ke Mekah Hobi berjalan. jadi uang berjalan-jalan ke Mekah dia tahu itu ceritanya nah cari Sampai kapal aja Puyang Imam ada di Yang kapal. pakai alam gitu. tuh tadi sampai di dal ini pakam boleh. nah, jadi dia tuh berjalan awalnya berjalan tapi itu kenataan dia tuh dunia kak salibo ayak nah cari ngatirnya nggak tahu aku macam mana Kecil. ayak dari ponak Mananya yang macam tak itu ada tahu. Namanya nak tahu kau. kan nah itu Nak kemana-mana itu Tegal. Segar tahu wes aku mati. kenataan dia kenal Cari uang dulu. Dari sekian banyak dia kan mengalami menetap di Sika, meninggalnya di Sika, untuk desanya di Sika, dari sekian banyak keturunannya ada tak ciri khas atau peninggalan dia yang pernah ada di Sika? Kalau boleh tahu kan? Apa jumlahnya, apa Cuma namanya? sudah. Tegal. Ada tak peninggalan? Pusako jenengan. Ada dak. Sako Rumaika ini. memang Rumaika memang ada dulu tapi dulu mamaku Agus yang adik-adik yang nomor 2 itu aku Awak dapat cuma. emang itu namanya keges Sako nih cuman kami kak ada cerita baik nah kak udah tahu mana jalan titiknya itu. Jadi tujuan kami Kak Wak di samping silaturahmi nak menguak ada historis sejarah Buku itu ada ya, perjalanan buku silsilah ya. puyang kita dulu nyebar Tidak kisah. suwe ya. Jadi di bulan akhir bulan tadi kami lah ngobrol dengan pihak dinas kebudayaan di kantor dinas kebudayaan pendidikan kebudayaan memang disuruh untuk mencari tahu. Nah, Kalau ada namanya buku agar tidak silsilah ada ya. perhatian dengan perjuangan orang Bagus ya gitu. terutama ada Kayak di museum ulama lagi. yang tidak tahu urus puyang lagi kami pakai ajukan ke dinas lagi nah, Di fotokopi kayak gitu nah, itu. dijadikan Jadi tempat kan ada museum. kenangan untuk dusun ikan. Jadi ke depan misalnya Memang punya Imam Ika lah buat ang sejarah lah. Dari zaman Itulah kami nyari tahu kan. Sika ya. Sejarah kan. Nah, kalau itu Kalau ada peninggalannya, kebesaran foto kayak yang gitu. Imam nggak laku lah, tak tahu lah. Hubungannya berarti Nah, cuma kalau nenekku, nah nenek itulah ada dulu yang ada itu fungsi kak lah.
prihadi. Lah ilang rewek. Jadi mak sehari ujungnya kami nak berangkat prihadi lah diulah aja nih. Mak ke situ. Kamu mau. Kita minta pusakonya di situ lah, dia hilang rewek. Kenataan dia nganjuk ke itu. Kasih cuma. Dia di Palembang banget. Nah, itu nenekku sehari itu bukan puyang imam tuh. Jadi ujungnya tiap-tiap dia nak pindah kapal, nenek sehari itu tuh ada nenek tuh yang ngawai gaji ketip dengan kaji sen. Sika, itu lagi baru lah itu lagi zaman itu lah. Jadi dia nak pergi haji. Jadi turun tapi tidak turun kasar. Sehari. Ikut beneran dia tuh. Nah, Terus halus sampai kita ada di kapal. tiap-tiap nak pindah, dia nunjuk nah tempat juga yang kita. Lah, terkejut, tidak kaji ketip itu tuh, kejut. Masalah itu. Nah, dia melah ujungnya oleh kerana ada dia tuh. Itu nak pindah kapal bukan turun kapal. Kawai lagi sampai ke Mekah dia tidak lagi nurut. Nah, dia balik di Mekah, sujud di nenek sehari itu. Nah, sujud kebesaran kamu itu. Apa ya aku cuma lah ada apa. Nah, itu dia beli kayu lus, beli tungkat, beli itu. Kirim ini, beli kadin teh. Datang beli, serah kan ya ikan aja itu kamu. Dia milih. Nenek, nama nggak cerita yang iman tuh tahu lah. Oh, ada sih, Kak. Asal kesaran dia. Cuma yang imam Ada tombak ya itu. jadi imam. Wih. Untuk peninggalan Tombak yang jayu. ada peninggalan puyang Yang tombaknya Sika nama. untuk nenek bae kan. Nyengelik bae. Kujur, kujur. Itu bukan peninggalan yang imam itu. Bukan. Nah, cuman kak dia namanya enggak tahu lah apa itu cung apa anak apa itu. Kujur yang ada kan. Nah, jadi ujo puyang imam. Cuman biasa galak tuh diwaris ke namanya kutur. Jadi kalau jadinya kamu nak anakku itu cerita nak anakku aku nak jadi saku kujur setelah semabuna datang di mana tidak tahu tuh. Jadi tunjuknya tidak tahu. Permintaan itu. Jadi puyang imam nunjuk permintaan ketika ada orang nak meminang anaknya. Itu. Nah lagi Dia deke Kujur. kujur itu tidak tahu di penatangnya itu. Dolang kencok di kabung. Deh, cuma kan ada itulah kalau kelis kalau itu tidak tahu. kami nenek bae nak, Wak. Nak kami jelaskan ke pihak dinas Cuman kebudayaan. nikah aku kan raga melobos aku tidak tahu di ceritanya bukan puyang imam enggak. Awal. Cuma nak nunjuk delik bae kami. Awal. Ini merupakan tombak peninggalan yang masih ada hubungan dengan puyang imam. Berdasarkan historis dari ahli waris atau keluarga puyang imam, dahulu di zaman dahulu kemungkinan di abad ke-17 ketika ada seorang pujangga, ada seorang laki-laki yang punya niat baik ingin melamar keturunan daripada puyang imam ini, maka pada saat itu puyang imam ini memberikan satu syarat, yaitu untuk menghadirkan satu buah tombak. Jujur ya. Kujur pintean. Alhamdulillah di desa Rantau Sialang setelah kami menziarahi makam puyang imam dan bersilaturahim kepada ahli keluarganya atau keturunannya, sampai saat ini masih ada salah satu peninggalan dari puyang imam, yaitu tombak Atau kujur. dan kemungkinan ini dibuat di abad ke-17 atau ke-18, dan puyang imam ini merupakan salah satu ulama yang menjadi motor penggerak berdirinya
Desa. Desa Rantau Sialang. Kalau dulu disebut dengan Desa Bandar Jaya. Terus desa apa lagi sih Pak lagi? Kelamnya teh. Desa Kelamnya. Kelamnyate Heeh. dan menjadi Rantau Sialang. Rantau Sialang ini kemungkinan bermula dari lisannya penduduk di sini karena dulu yang membentuk desa ini adalah orang rantauan. Heeh. Sialang itu merupakan pohon besar yang dahulunya pohon besar dihinggapi oleh madu. Sehingga disebut Desa Rantau Sialang. Insyaallah semoga berkah. Ini Ada lagi Je peninggalannya. perlu diperhatikan oleh generasi muda, wabil khusus untuk masyarakat Musi Banyuasin, kaum milenial, agar kita lebih mengenal sejarah bagaimana perjuangan para pendahulu kita, para ulama kita, para waliullah kita menyebarkan Islam di Musi Banyuasin. Kalau ingin mubah ini berkah, jangan pernah melupakan sejarah, cari tahu bagaimana jejak perjuangan pendahulu kita, sering-seringlah berziarah ke makam mereka, kita doakan dan mengambil pelajaran, insya Allah berkah Musi Banyuasin. Lin IJ ada peninggalannya tuh keris kanti jubah tadi. Masih ada peninggalan lagi yaitu berupa keris. Keris ini merupakan simbolis dan menunjukkan bahwa Indonesia ini kaya akan kebudayaan. Nah, jadi keris itu merupakan salah satu simbol bentuk daripada khas senjata di daerah Nusantara. Keris itu namanya dulu cuman tidak sika, tidak tahu aku tidak jalan itu. Pamor tali nyawi. Nah, Pamor tali nyawa. itu Sebutan keris dari Puyang Imam. Itu ada lagi, cuman tidak kita rumah. Asal dari kewangan kami dulu dia cerita, Pak, sangkan ikat baik. Kadaulah lepas ke Mbak itu. Tempahan nenek aku tuh. Gangkat sendiri gitu. Allah, semoga berkah kami karena diizinkan untuk megang dari keturunan Puyang Imam, masya Allah. Siapa tahu Tahu ya? lah aku. Berkah insya Allah. Berkat beritunya, amin. Amin. Insya Allah. Penting sejarahnya, insya Allah. Tolong generasi muda, para generasi muda jangan melupakan sejarah, ya. Jangan melupakan jejak daripada pendahulu kita. Inilah bukti sejarah yang sudah banyak dilupakan oleh generasi di Musi Banyuasin. Salah satu peninggalan daripada Puyang Imam merupakan salah satu ulama yang merantau ke daerah kita. Menurut literatur sejarah ada juga yang mengatakan beliau jauh dari Cirebon, dari Jawa Barat, dengan 4 orang ulama dan salah satunya beliau yang datang ke daerah sini dan membentuk Desa Rantau Sialang. Nah, alhamdulillah makamnya ada, peninggalannya ada, keturunannya ada. Marilah kita sama-sama menghidupkan kembali dengan cara berziarah dan mencari tahu sejarah agar kita berkah Musi Banyuasin, insyaallah untuk kedepannya. Terima kasih Pak. Ini